dekat kecerdasan artifisial di hatimu? Ada. Kodikaan? I love it. Oke, aplaus dulu, aplaus. IS. Terus kalau you are itu kita sambil begini. You are. Coba Pak, pastikan. You are. You are. Ya bareng-bareng. You are. I am. You You are. Bidang pendidikan. Dekat. Selanjutnya kelompok 3 dapat bidang hiburan. Di dalam kelas. Di sini ada Bu Eka menyamar sebagai bukan siswa yang akan terdeteksi sebagai siswa yang mencurigakan, sehingga nanti kamera pintar yang sini diperankan oleh Pak Tentrem akan memberikan peringatan kepada Bapak Ibu guru yang ada di kantor. Silakan Bu Eka masuk ke dalam ruangan kelas. Kita persempit ya Bapak Ibu, posisi ruang kelas di tengah. Di sini kamera pintar memperingatkan bahwa ada orang asing atau siswa asing yang memasuki ke dalam kelas. Sehingga kamera pintar memberikan alarm bahwa di dalam kelas ada bahaya, sehingga bisa security atau Bapak Ibu guru kelas bisa meninjau ke kelas ada apa. Mohon tinjau kelasnya. Ada siswa mencurigakan karena bukan wilayah kelas 5A. Tolong dilihat kelasnya. Ibu, posisi siswanya ada di 7. Dia mencari tagihan berdiri. Dari sini Bapak Ibu, kamera pintar kita hanya mendeteksi sesuai arahan yang kita masukkan. Bu Eka tadi kan memakai masker, jadi dia tidak kelihatan wajah aslinya, sehingga kamera pintar menimbulkan alarm. Padahal yang masuk siswa kita sendiri. Nah itu kekurangan dari AI, bahwa apa yang kita berikan data, maka apa yang akan dihasilkan. Kasih aplaus Bapak Ibu. Kita yang presentasi ini yang jenisnya yang unplug ya, ya. Jadi kita contohkan permainan ini misalnya di kelas kepada anak-anak. Jadi permainan ini terdiri dari 2 orang per kelompok. Jadi yang satu itu tugasnya adalah menebak, yang satu lagi memberikan petunjuk. Ya, silakan. Ya, permainan ini nantinya ada kata yang sebelumnya ada kategorinya atau kelompoknya. Jadi tidak semua kategori agar mempersempit tebakan kita ya, bisa ditebak. Lalu yang menebak diberi 2 kesempatan nantinya. Kalau dia sudah menebak 2 kata itu dua-duanya salah, maka dinyatakan tidak bisa dijawab atau tidak terjawab seperti itu. Dan yang paling banyak menebak itu berarti menjadi pemenangnya. Ya, kita coba saja. Baik Pak, Bu. Sudah 8 aja. Ya. Mari Bapak Ibu, apa kesepakatan kelas kita? Nah. Jawab nama anggota mereka. Kita ya. Contohnya ini ada nama kota di Indonesia. Kota ini petunjuk pertamanya adalah contohnya ini kategorinya nama kota yang ada di Indonesia. Nah, petunjuk pertama adalah kota ini terkenal dengan kemacetannya. Jakarta. Jadi kalau misalnya dari clue atau petunjuk pertama bisa dijawab, kita beri petunjuk kedua. Contohnya padat penduduk atau terpadat bahkan kalau di Indonesia. Lalu yang ketiga itu yang pasti kota metropolitan. Berarti jawabannya Jakarta. Tepuk tangan. Yang satu lagi, ini adalah jenis atau kategori makanan khas di Indonesia. Clue pertama, teksturnya unik dan tanpa rasa.
macam. Ada yang kira-kira bisa nebak? Belum? Kita kasih dulu waktu yang kedua. Disajikan dengan kuah ikan. Ada yang salah, tapi yang ketiga ini bisa. Makanan ini terbuat dari sagu. Nah, ya, Memprediksi gejala kesehatan. Jadi di sini ada kartu. Kartu ini sebelumnya ada kartu yang sudah bertuliskan gejala-gejala kesehatan. Dan di sini ada papan akuran. Papan akuran ini berperan sebagai AI yang akan menyimpulkan penyakit apa yang diderita saat pasien menempelkan kartu gejala itu tadi. Di sini ada yang berlaku sebagai pasien boreli. Dia nanti akan masuk dan dia akan menempelkan kartu. Ada beberapa gejala seperti sakit kepala, demam dan sebagainya. Jadi ada aturannya di bawahnya. Contohnya aturan pertama yaitu ada sakit kepala sebagai gejalanya demam dan lemas. Diagnosanya flu biasa. Di situ ada saran juga yaitu perlu istirahat, minum air putih. Kemudian aturan kedua ada batuk pilek. Diagnosanya pilek biasa, sarannya minum air putih dan istirahat. Jadi kita nanti lihat pasien ini meletakkan kartunya kemana. Anggap aja ini misalnya AI ini menyimpulkan kalau dia menempelkannya di sini semua ada sakit kepala, ada demam, berarti dia didiagnosa Baik, lanjut ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada pasien yang sudah menempelkan ada sakit kepala dan demam, berarti dia terdiagnosa di aturan 1 yaitu menderita flu biasa. Baik, silakan dipraktekkan Ibu Dewi. Ambil kartunya Bu. Sudah pakai koyo dia. Ibu, apa yang dirasakan? Ditarik sini dulu, ditempelkan. Jadi agak sama Ibu biar kelihatan di kamera Ibu. Sudah, itu saja Bu. Yang dirasakan apa Ibu? Ada sakit kepala dan demam. Jadi di sini AI-nya menyimpulkan bahwa Ibu Remi menderita flu biasa karena dia gejala-gejala yang dirasakan ada di aturan 1. Baik, di situ ada memberikan saran setelah ini. Ibu harus banyak istirahat dan minum air putih. Baik, sudah kesimpulannya bahwa AI itu bisa mendeteksi gejala kesehatan yang kita derita, prediksi penyakit ya, nama penyakitnya apa, dan saran yang diberikan juga apa, karena setiap penyakit itu memang ada sebabnya. Jadi apa yang menyebabkan penyakit itu jangan sampai dilakukan dan diberikan saran ya agar penyakitnya segera sembuh. Baik, terima kasih teman Bapak Ibu sekalian. Demikian simulasi dari kami ucapkan bagus di robot yang akan diperankan oleh Bapak Rizky. Oke, Rizky dari sana ada start, sampai sana. Tangannya. Saya meletakkan sebuah rintangan berupa botol. Nanti Pak Rizky akan melewati rintangan ini untuk menuju garis finish yaitu pintu keluar. Baik. Rizky, misi kamu adalah menuju pintu keluar. Untuk maju pintu keluar, silakan maju. Jika di depan ada sebuah botol, maka kamu belok ke kiri 1 langkah. Belok. Maju 1 langkah. Belok kanan. Maju 3 langkah. Belok kanan. Maju 3 langkah. Belok kiri. Maju 4 langkah. Baik, ini simulasi game mereka. Kita menggunakan sarana yang sangat-sangat minim. Di sini ada hanya menggunakan apa namanya kertas. Menggunakan kertas. Jadi kertas tersebut diberi gambar. Jadi yang pertama itu kertas merah, gambarnya mobil itu diartikan dengan macet. Yang selanjutnya kertas kuning diartikan hujan. Yang terakhir itu ada ambulan. Di sini mungkin kami hanya mengambil 3 item ini
sebenarnya kedepannya kalau bisa improvisasi boleh ditambah lagi item-item yang lebih banyak menyesuaikan kondisi yang akan dipraktekkan di kelasnya Bapak Ibu nanti. Jadi tujuannya di sini harapannya siswa bisa menjadi pengaman atau smart police atau polis yang pintar. Jadi untuk mengatur lalu lintas yang ada nanti kita menggunakan seperti ini penerapan untuk jelaskan ke siswanya. Oke, jadi di sini cara kerjanya ketika itu ada satu orang polisi yang sedang bertugas lalu lintas. Nah, kondisi pada saat itu sedang macet, berarti rambu macet dinyalakan untuk menginformasikan ke masyarakat bahwa lalu lintas jalur ini sedang terjadi macet. Karena itu Pak. Nah, nanti tinggal kita buat lagi seandainya memang kita mau ubah jadi macet jadi apa, tinggal nanti kita tambahkan opsi apa selesai. Ada perintah selesai nanti turun lagi gitu. Selesai turun. Jadi sudah selesai berarti sudah tidak macet diturunkan lagi. Nah, kemudian jalur yang dua kondisinya macet dan hujan deras. Berarti dua-duanya dinyalakan. Jadi diangkat turun. Selesai sudah tidak hujan macet lagi turun lagi. Kemudian yang terakhir kondisi macet. Nah, tetapi ada ambulan yang harus diprioritaskan. Berarti ambulannya naik lebih tinggi lagi. Nah, jadi kurang lebih secara sederhananya konsepnya begitu. Kalau kita adaptasi kita gambarkan menggunakan pemikiran komputasi. Oh ya selesai. Selesai. Jadi tidak ada bingungan lagi kayak yang pertanyaan sebelumnya ya. Nanti kalau sudah tersesat bagaimana kembalinya? Tinggal ditambahkan aja siswa lagi yang bilang ulangi gitu. Boleh, gitu tambah aja Bu ya. Jadi begitu untuk salah satu simulasinya. Kemudian sedikit gambar